Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Agus Haryadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang: perusahaan yang membeli barang untuk bertujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang: 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dengan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Yang keenam, siklus operasi perusahaan dagang. Di sini kita tagihan dikirim menuju ke kas, kemudian barang diterima. Barang diterima ke persediaan barang dagang, persediaan barang dagang ke barang dikirim ke perusahaan piutang usaha ke tagihan dikirim. Tagihan dikirim, kas menerima, tagihan dikirim, kas membeli persediaan ke barang diterima, kemudian persediaan barang dagang menjual barang persediaan, terus barang dikirim ke piutang usaha, penjualan kredit, piutang usaha, penagihan, tagih dikirim. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Wujud barang: perusahaan dagang berwujud fisik, perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan perusahaan dagang: akun persediaan barang dagang atau neraca, akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Perusahaan jasa: tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, tidak terdapat akun beban penjualan pokok atau laporan laba rugi. Siklus operasi: tagihan dikirim menuju ke kas dan hasil pekerjaan ke piutang usaha ke tagihan dikirim. Perusahaan jasa: tagihan dikirim menuju ke kas menuju ke barang dikirim ke persediaan barang dagang, persediaan barang dagang ke barang dikirim ke piutang usaha ke tagihan dikirim. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kegiatan utama: perusahaan dagang membeli dan menjual barang dari pemasok, barang dagangan dari pemasok. Perusahaan jasa memberi jasa kepada pengguna jasa. Persediaan: memiliki persediaan barang jadi untuk perusahaan dagang. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang: perusahaan dagang relatif mudah, perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian: akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. B. Metode pembelian: akun
ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. C. Potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. E. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan, sebagai tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban akun penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. I. Utang usaha. Akun ini digunakan untuk mencatat timbul utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. C. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan menerima pelunasan piutang atau penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal. Penjualan tunai. Pencatatan transaksi kas sebelah kiri, penjualan sebelah kanan. Penjualan kredit, pencatatan transaksi piutang sebelah kiri, penjualan sebelah kanan. Potongan penjualan, pencatatan transaksi kas sebelah kiri, potong penjualan sebelah kiri, piutang dagang sebelah kanan. Retur penjualan secara kredit, pencatatan transaksi. Retur penjualan sebelah kiri, piutang dagang sebelah kanan. Retur penjualan secara tunai, pencatatan transaksi. Retur penjualan sebelah kiri, kas sebelah kiri kanan. Pembelian tunai, pencatatan transaksi. Pembelian sebelah kiri, kas sebelah kanan. Pembelian kredit, pencatatan transaksi. Pembelian sebelah kanan, utang dagang sebelah kanan. Pembelian sebelah kiri. Potongan pembelian, utang dagang sebelah kiri. Potongan pembelian sebelah kanan, kas sebelah kanan. Retur pembelian secara kredit, pencatatan utang dagang sebelah kiri. Retur pembelian sebelah kanan. Retur pembelian secara tunai, pencatatan transaksi kas sebelah kiri. Retur pembelian sebelah kanan. Beban angkut pembelian secara kredit, pencatatan transaksi pembelian sebelah kiri. Beban angkut pembelian sebelah kiri, utang dagang sebelah kanan. Pelunasan utang dagang, pencatatan transaksi sebelah kiri, kas sebelah kanan. Penyetoran uang tunai dan barang dagang ke modal, pencatatan transaksi sebelah kas sebelah kiri. Persediaan sebelah kiri, modal sebelah kanan. Pengambilan barang dagang untuk kepentingan pribadi, pencatatan transaksi preview sebelah kiri, persediaan sebelah kanan. Apa itu rekening atau perkiraan? Adalah suatu media untuk mengklarifikasi dan mencatat penambahan atau pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujud seperti apa? Kas, berwujud tanggal, keterangan, ref, jumlah, tanggal, keterangan, ref, jumlah. Bentuk lain kas. Bagaimana penggunaannya? Saldo harta, utang dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan utang plus modal. Kas sebelah kiri, saldo sebelah kiri sebesar 11.500. Utang sebelah kanan, saldo sebesar 1.000. Harta sama dengan utang plus modal. Harta kas sebelah kiri saldo 11.500, utang sebelah kanan sebesar 1.000, modal sebelah kanan sebesar 12.500. Saldo harta diletakkan pada sisi
kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Saldo utang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak utang di persamaan akuntansi. Saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Pendapatan modal, biaya mengurangi modal, preview mengurangi modal. Bagaimana jika transaksi? Transaksi dapat memengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta preview yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan rekening. Harta sebelah kiri, harta kas, saldo sebelah kiri, penambahan sebelah kiri, pengurangan sebelah kanan. Penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sebelah kiri debit, pengurangan harta dicatat sebelah kanan kredit. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan hutang dicatat di sebelah kanan kredit, pengurangan hutang dicatat di sisi kiri debit. Pencatatan di rekening modal. Penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan modal dicatat di sebelah kanan kredit, pengurangan modal dicatat di sebelah kiri debit. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Pedoman penggunaan akun. Jenis akun, saldo normal, penambahan, pengurangan. Jenis akun pertama harta, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Kedua, jenis akun utang, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Jenis akun ketiga modal, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Yang keempat, pendapatan, saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Beban atau biaya, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Preview, saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Pedoman penggunaan akun. Jenis akun harta, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Jenis akun utang, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Ketiga, modal, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Keempat, pendapatan, saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan kredit. Beban atau biaya, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Preview, saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Rekening atau perkiraan atau rekening ada dua ya. Yang pertama real atau permanen, yang kedua nominal. Real atau permanen, rekening-rekening yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva atau hutang dan modal. Nominal, rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nama rekening, rekening real atau permanen, rekening nominal. Penjualan masuk ke rekening nominal, kas masuk ke rekening real atau permanen, utang sewa masuk ke rekening real atau permanen, beban iklan masuk ke rekening nominal, modal masuk ke rekening real atau permanen, piutang dagang masuk ke real atau permanen. Bagan rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. PT ABC, bagan nomor 1 aktiva,
Nomor rekening aktiva 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 gas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, 1.2 aktiva tidak lancar, 1.2.1 aktiva tetap, 1.2.2 akumulasi penyusutan, 1.2.3 investasi, 1.2.4 aktivasi lain-lain, nomor 2 hutang, nomor rekening hutang, 2.1 hutang lancar, 2.1.1 hutang gaji, 2.1.2 hutang operasional lainnya, 2.2 hutang tidak lancar, 2.2.1 hutang bank, 2.2.2 hutang obligasi, 3 ekuitas, 3.1 modal di store. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.